Emang manusia Indonesia itu bebalnya tuh ketulang, gimana ya? Selamat datang di konten sembari nganggur di Tamrins Channel. Jadi yang belum tahu, ini konten ini sebelumnya kayak reaction gitu, tapi belum ada namanya. Jadi saya namain aja sembari nganggur karena emang bikinnya sembari nganggur. Oke, yang kita bahas kali ini adalah fenomena di tengah-tengah pandemi corona yang masih berjalan, yang masih terus menginfeksi banyak orang. Jadi begini, kita sudah 2 bulan PSBB, hampir 2 bulan kalau nggak salah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena itu, dan banyak orang nggak bisa makan karena itu, nggak bisa cari uang, nggak bisa kemana-mana, dan harus mengcancel banyak kegiatan yang penting untuk mengikuti penerapan PSBB ini. Tapi ada masyarakat, sebuah spesies yang bebalnya tuh ketulang, ke ubun, kekerongkongan, yang di saat yang lain lagi jaga jarak, yang lain lagi PSBB, yang lain mau ke Indomaret pun harus mikir 2 kali karena takut tertular virus corona, tapi golongan spesies manusia yang ini itu malah melanggar. Ini contohnya penutupan McD Sarinah Tamrin. Penutupan McD Sarinah itu katanya, soalnya saya bukan warga Jakarta, saya juga belum pernah makan di McD Sarinah. Jadi katanya sih itu tempat yang memorable banget, maksudnya punya banyak kenangan untuk warga Jakarta di situ. Katanya buat nostalgia lah. Katanya sih udah 30 tahun berdiri ya. Mungkin ada yang dapat jodoh di situ, ataupun punya kenangan sama keluarga di situ, ataupun sama teman-teman. Ya it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, kenapa kalian berkerumun di saat wabah kayak gini? Wah, gitu loh. Ya tahu lah. Iya, itu penutupan. Itu kan terakhir kali. Mungkin kalian nggak pengen ketinggalan momen. Tapi kan inget dulu dong. Ini kita lagi ngapain? Ini 2 bulan ini kita semua lagi ngapain? Masa iya gara-gara Anda menghadiri kerumunan itu, yang tadinya 2 bulan udah menjaga jarak, yang tadinya 2 bulan udah terpaksa kehilangan pekerjaan karena ini, terpaksa nggak bisa kemana-mana, terpaksa meng-cancel kegiatannya, jadi sia-sia karena ulah Anda. Pikir dong ya, kalau mikir itu dipikir panjang gitu, jangan jangka pendek. Apa-apa langsung gas, dipikir dulu. Jangan egois sementara ini. Saya tahu kalian itu egois, tapi ya tolong ditahan dulu lah egoisnya sampai pandemi ini berakhir lah paling enggak. Soalnya kasihan yang lain gitu. Udah ditahan-tahan 2 bulan. Selama 2 bulan ini PSBB, 2 bulan apa 3 bulan nggak tahu. Kalau nggak salah sih 2 bulan, belum 3 bulan sih. Yang lain udah terpaksa berdiam diri di rumah, terpaksa jaga jarak, terpaksa harus repot kemana-mana bawa hand sanitizer, kemana-mana harus cuci tangan, cuci ini, cuci itu, harus jaga ini, jaga itu. Dan gara-gara kalian menyebabkan klaster baru COVID-19. Soalnya ini berpotensi menjadi klaster loh ya. Kalian berkumpul tanpa PSBB, ya hahaha di sana, nggak taunya pulang bawa virus. Kan nggak tahu. Kan banyak juga orang yang kena virus tapi nggak ada gejala. Ya kan? Pasti tahu lah, masa nggak tahu ya. Ini saya bukan siapa-siapa, cuman pengen saya melakukan keresahan saya sebagai orang yang juga terdampak karena PSBB ini. Udah 2 bulan di rumah dan nggak bisa kemana-mana. Di mana-mana juga ya dibatasi, bukannya ditutup tapi dibatasi. Jadi ya agak repot juga. Dan gara-gara kalian, PSBB ini berpotensi makin panjang lagi cuy. Apa kalian gak mikir ke situ apa ya? Yang penting nostalgia, yang penting momen ya. Dan juga ada salah satu komentar dari salah satu oknum ya, kita sebut aja oknum yang mengikuti event itu. Jadi komentarnya kayak gini nih. Ada yang komentar, mungkin dia upload status atau gimana ya. Terus ada yang komentar, gimana entar pulang-pulang kena COVID? Terus dia dibales, COVID bisa sembuh, Sarinah McD takkan kembali.
gimana ya? Ya kalau iya lu sembuh, kalau enggak gimana? Kalaupun ente sembuh kan bisa nularin ke orang rumah, gimana ya? Apa nggak mikir ke situ apa gimana? Emang susah orang Indonesia tuh, sorry oknum ya, oknum orang Indonesia tuh emang susah, gimana ya? Kalau mentalnya kayak gini terus, gimana mau sembuh cuy? Sampai kapanpun juga nggak bakal berakhir nih PSBB. Emang aneh sih ya. Udah gitu beberapa hari setelahnya pemerintah menerapkan melonggarkan sedikit PSBB biar nggak ketat-ketat amat, biar semuanya juga bisa mulai beraktivitas kembali walaupun masih belum ditemukan vaksin dari corona ini. Jadi Bandara Soekarno-Hatta dibuka kembali setelah beberapa minggu ditutup. Dibuka kembali langsung melonjak, ada kerumunan juga. Apa bedanya sama McD Sarinah coba? Sama-sama bikin klaster baru dong. Untung itu langsung ditindak ya, yang McD Sarinah sama yang bandara itu juga langsung ditindak. Yang McD Sarinah itu dapat denda kalau nggak salah itu 10 juta dari DPRD DKI karena nggak menerapkan PSBB, karena melanggar PSBB. Dan yang bandara nggak tahu sih, kalau bandara belum ada infonya didenda apa gimana, kayaknya sih enggak, cuman diubah peraturannya aja. Karena beberapa hari setelahnya udah dapat info sepi lagi, antriannya rapi lagi, maksudnya nggak berkerumun kayak nonton konser. Ya kayak gitulah akibatnya gitu. Kalian yang berkerumun itu kayaknya nggak mungkin ya acara penutupan lagi wabah kayak gini terus ngundang banyak orang, itu nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin itu pihak McD Sarinah mengundang sebanyak orang gitu, itu nggak mungkin. Mungkin mereka juga cuma ya internal mereka doang, cuma beberapa orang doang, terus ada yang nyebarin kalau ini mau ditutup, terus pada datang inisiatif sendiri. Itu akibatnya kan kayak gitu, yang bikin ulah siapa, yang kena denda siapa. Tuh gara-gara anda asem. Bulan puasa nggak boleh emosi. Keselnya tuh gini, udah melanggar diingetin ngeyel, ngerasa paling bener lagi. Tuh emang harus dimusnahkan orang-orang kayak gitu tuh. Harus dikirim ke Wuhan. Ekspor langsung. Ini saya juga bingung mau ngomong gimana lagi, soalnya ini juga dadakan sih. Karena saya cuma meresahkan cuy. Ini saya cuma menyampaikan keresahan saya. Mungkin mereka lupa karena mau mendekati lebaran dan berita-berita COVID-19 itu mulai terasa biasa di telinga. Jadi mereka lupa kalau virus corona ini masih menyebar dan belum ada obatnya cuy. Mungkin mereka gitu. Jadi mereka rasa ini mah udah biasa, gas aja lah, pergilah, udah bosan di rumah. Gak mikir apa ya kalau masih menyebar di mana-mana, kalau ente juga bisa kena. Kalau ente kena walaupun imun ente kuat, tapi ente masih bisa membawa virus itu dan menularkan ke orang rumah yang umurnya sudah lanjut, dan juga itu malah lebih berpotensi meninggal kalau kena. Soalnya imunnya sudah banyak berkurang dan mungkin udah ada penyakit yang lain, itu malah bisa memicu resiko tinggi untuk meninggal cuy. Ya gitulah Indonesia mau sampai kapanpun kalau mentalnya kayak gitu. PSBB ini bisa-bisa sampai akhir tahun cuy. Pas awal-awal itu prediksi PSBB berakhir itu sampai akhir tahun. Terus masyarakat Indonesia kayaknya udah banyak yang sadar. Terus ada info lagi, prediksi PSBB berakhir itu bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni. Nah terus mundur lagi sampai September gara-gara ada kayak gini. Terus mau sampai kapan PSBB? Nggak usah gembor-gembor nyalain pemerintah lah. Soalnya banyak sih, saya kalau lihat Twitter itu bawaannya panas sih. Soalnya saya biasa main Facebook, tapi ini nyoba main Twitter biar ngeliat apa yang lagi trending doang. Banyak juga yang orang-orang yang cuma bisa nyalahin pemerintah doang,
tapi dirinya juga ngelanggar. Dan juga di PSBB ini banyak yang malah menjadi miskin. Bukan miskin secara itu ya, maksudnya bukan emang tadinya maaf miskin, tapi banyak yang tiba-tiba merasa menjadi miskin. Yang tadinya sebenarnya ini orang pas lagi sebelum corona ini itu apa, foya-foya lah, inilah gajinya segini lah, mobilnya segini lah, terus rumahnya gedung lah, terus tiba-tiba pas lagi corona ini mereka berubah menjadi orang miskin seketika, kayak minta bantuan, langsung minta bantuan, padahal gajinya 20 juta. Terus 20 juta mereka bilang kami itu rakyat kecil. Lah kalau Anda 20 juta rakyat kecil, saya rakyat apa dong? Masa ya saya rakyat mikro, apa rakyat nano, apa gimana? Ya gitulah fenomena di negeri kita tercinta. Oke lah, seperti itu aja yang ingin saya sampaikan. Untuk ya BTW, ini bentar lagi, ini saya syuting itu seminggu lagi itu puasa, seminggu lagi itu lebaran ya. Jadi saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya, One Man Crew di Tamrins Channel. Dan maafin juga saya kalau ada salah-salah kata ataupun ada konten yang menurut kalian itu kurang sreg gitu ya. Dengerin kata-kata saya juga minta maaf. Dan BTW, di 2000 subscriber nanti kita adain Q&A. Jadi subscribe di bawah. Ini udah 1900. Jadi tolong subscribe. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bam.